Assalamualaikum, hai apa kabar teman-teman semuanya. Di video kali ini saya mau bikin nastar ya teman-teman. Dan ini sudah ada telur yang lagi saya rebus, nanti kita ambil kuningnya saja. Nah ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Saya pakai 3 jenis lemak ya teman-teman. Di sini saya pakai 1 gram margarin, lalu 500 gram BOS dan 400 gram butter. Jadi saya mix ya ketiganya. Lalu ada susu bubuk full cream dan juga tepung maizena. Dan ini ada gula halus, kuning telur rebus yang tadi, dan juga kuning telur mentah ya teman-teman. Nah, langkah pertamanya ini kita ayak dulu si gula halusnya, karena gula halus itu gampang banget ngegerindil ya teman-teman. Ini kita ayak dulu supaya nanti gulanya itu bisa kecampur dengan sempurna ya. Dan ini kuning telur rebus yang tadi saya mau hancurkan dulu ya teman-teman, sebelum kita campurkan ke kuning telur yang mentah. Ini pastikan kuning telur rebusnya udah dingin ya teman-teman, jangan yang masih panas. Nah setelah hancur seperti itu, lalu saya mau campurkan ke kuning telur mentah yang kita aduk lepas dulu ya teman-teman. Lalu kita saring si kuning telur rebusnya ke dalam kuning telur yang mentah teman-teman, seperti itu ya. Dan ini kuning telur rebus dan kuning telur mentahnya udah tercampur rata ya. Ini saya sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut kita ke margarin dan gula halus tadi. Ini kita mixer, tidak perlu rata ya teman-teman. Maksudnya tidak perlu lama-lama ya teman-teman, cukup sampai dia rata dan creamy. Ini saya mixer dengan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Nah kalau sudah tercampur creamy seperti ini, lalu kita masukkan si kuning telur tadi secara bertahap. Biasanya saya masukkannya secara sebanyak 3 kali tahapan ya teman-teman. Nah jangan lupa juga untuk bagian pinggir-pinggirnya sesekali kita aduk menggunakan spatula ya teman-teman, supaya tercampur rata semuanya, seperti itu ya. Lalu kita masukkan lagi si kuning telur yang terakhir teman-teman, kita aduk rata kembali ya.
Dan ini ada susu bubuk full cream yang saya timbang ya teman-teman. Ini beratnya 400 gram. Kita masukkan ke adonan tadi, lalu maizena ya, saya timbang 200 gram. Dan jangan lupa nanti kalian tambahkan vanili secukupnya ya teman-teman. Dan ini kita masukkan kembali ya. Ini beratnya tuh 200 gram. Kita masukin ke adonan butter tadi. Nah, sebelum kita aduk pakai mixer, ini kita aduk dulu pakai spatula ya teman-teman. Karena kalau langsung diaduk pakai mixer nanti pasti si susu dan maizenanya itu berterbangan ya. Jadi sayang, pastinya banyak yang kebuang nanti. Nah, kalau udah sedikit rata, baru kita mix kembali pakai mixer ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya, sudah siap dicetak. Jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya tuh diaduk lagi menggunakan spatula ya. Ini saya cetak seperti biasa ya teman-teman. Tepung untuk takaran tepung terigunya itu dikira-kira aja ya. Oke, nastarnya lagi saya cetak. Kebetulan ada yang membantu ya teman-teman. Jadi di sini saya mengerjakan pekerjaan yang lain karena hari ini paketan kue kering yang tabung seperti ini harus saya kirim beberapa keluar kota. Jadi saya mengerjakan ini ya teman-teman. Dan untuk nastarnya sendiri saya pakai selai nastar yang sudah jadi. Itu saya pakai sekitar kurang lebih 2 kiloan ya teman-teman. Nah, yang tabung ini saya pakaikan stiker ya untuk atasnya. Jadi stikernya ini saya pesan di online teman-teman, di toko online. Nah, sebelum dipasang stikernya, pastikan dulu tutup rapat toplesnya ya. Lalu kita pasang si stiker segel sealnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini udah selesai tersegel semuanya ya teman-teman. Lalu lanjut nanti saya mau masukkan ke tas-tas Mika ya, karena untuk toples tabung seperti ini biasanya itu saya jual per paket. Jadi satu paket itu isinya 4 tabung teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini dia tas Mikanya ya teman-teman. Ini juga saya beli di toko online. Dan untuk alasnya ini saya pakai alas kue ya, alas start ukuran 22. Jadi caranya tuh seperti ini ya teman-teman. Karena tasnya itu lembek ya bagian bawahnya, jadi saya akali pakai alas start teman-teman, supaya si toples tabungnya ini bisa duduk bagus ya.
Nah, satu tas seperti ini saya isi 4 jenis kue ya teman-teman. Ini saya jualnya per paket seperti ini. Nah, supaya lebih menarik lagi, biasanya saya pakaikan kartu ucapan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia toples yang ditabung ya. Untuk stikernya sendiri biasanya saya selipkan nama toko, nomor WA, dan sosial media ya teman-teman. Nah, ini juga jangan lupa kita kasih kartu kecil untuk si pengirim dan si penerima. Biasanya ini tuh untuk dikasih hampers ya teman-teman, sebagai hampers. Oke, ini udah selesai, dan nastarnya juga udah selesai dibulat-bulatkan ya teman-teman. Jadi saya tuh pakai selai nastar yang sudah siap pakai merek Downy teman-teman. Dan ini ada sedikit adonan yang saya mau cetak untuk mente London ya. Ini nastarnya udah selesai saya oles pakai kuning telur, minyak goreng, dan juga susu kental manis. Ini siap di oven ya. Nah, sebagiannya ini sudah saya oven ya teman-teman. Ini hampir matang ya, baru setengah matang. Nah, untuk ngebakar nastar sendiri ya, ngoven nastar itu ovennya saya nggak pernah tutup rapat teman-teman, supaya nggak cepet gosong ya. Dan untuk suhunya sendiri saya dipakai sekitar 120 sampai 130 dengan api kecil sekali teman-teman, seperti itu ya. Dan ini nastar yang sudah matang sebagian, dan sebagiannya lagi saya panggang ya. Dan ini tadi adonan mente London teman-teman, ini kita masukkan ke dalam oven. Nanti ini kalau udah mateng tuh saya celupin ke dark cooking coklat yang leleh ya. Terus saya taruh di cup kecil seperti itu, dan atasnya nanti saya kasih sprinkles teman-teman. Untuk campuran adonan si mente London itu ada mente dan oreo teman-teman ya. Dan ini sudah dingin ya, siap masuk ke toples. Nah, ini tunggu dingin baru nanti kita topping teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau videonya random banget ya teman-teman, soalnya pak banget ya kerjanya. Nah, ini sebagian kue kering yang sudah jadi ya, dan belum diambil teman-teman, masih menunggu di pick up. Seperti ini ya teman-teman, sedikit banyaknya tuh ya disyukuri saja. Yang penting kita masih dikasih rezeki ya teman-teman, ada kerjaan lah. Nah, ini tuh kue bimoli ya teman-teman, jadi kue kacang yang ditabur sama biskuit regal. Ini tuh rasanya enak ya, dan lembut banget. Saya nggak sempat videoin ya teman-teman karena betul-betul repot banget. Mungkin nanti di lain waktu bisa saya videokan ya. Oke, sekian dulu.